Ada niatan jadi konten kreator sebenarnya, nggak ada niatan jadi konten kreator. Hari ini, SCN Entertainment dengan bangga meluncurkan Setara Podcast, yang dimana di sini kita bakalan ngebahas isu-isu kemanusiaan, mental health, dan banyak topik-topik lain yang akan kita bahas dan mungkin bisa meningkatkan nilai humanity kita. Oke, langsung saja saya Ayu Muspika. Aku juga bakalan ketemu dengan banyak bintang tamu untuk mendengar kisah inspiratif dari mereka. Langsung saja, bintang tamu kita pada hari ini. Siapa sih yang gak kenal Bang Amar Faras? Abang kesibukannya apa sih? Sibukan aku berarti sekarang jualan, konten kreator. Wow. Nah, itu cuma 2. Konten kreator. Kenapa sih abang kepikiran mau jadi konten kreator? Awalnya aku nggak ada kepikiran jadi konten kreator. Nah, berarti awalnya tuh. Aku cuma jualan pertama. Jadi setelah aku keluar dari dulu aku ini pesantren. Pesantren mana? Pesantren di Samalangan. Oh, Di Samalangan. di mana itu? Di Banyak. Mudi cabangnya. Iya. Cabang Mudi. Jadi aku di pesantren itu setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Keluar dari pesantren, di situ aku baru mulai jualan. Karena di situ yang pertama jualan mie pangsit itu orang tua aku sendiri. Orang tua aku sendiri. Terus itu masa Covid. Pas masa Covid, orang tua aku nggak jualan di situ entah sekitaran 3 atau 4 bulan. Jadi orang tua aku ini sewa tempat. Tempat di warkop. Iya. Warkop. Karena selama 4 bulan ini orang tua aku nggak jualan, jadi langsung diganti sama orang lain. Pas mau mulai jualan lagi, udah ada orang lain, udah diambil lah semua barang-barang ini. Beliau kepikiran untuk nggak jualan mie pangsit lagi, tapi jualan nasi uduk. Nasi uduk. Nah, di situ aku kan baru keluar dari pesantren. Situ aku tanya, kenapa nggak jualan mie pangsit lagi? Karena udah ada jualan baru nih, udah ada nasi uduk. Udah mie pangsit untuk Amar aja, bilang. Mie pangsit untuk Amar aja, karena Amar pun nggak tahu kerja apa nih. Udah ada modal dari sini. Modal apa? Bahan-bahannya. Udah ada bahan-bahannya ini, tinggal modal untuk jualannya aja. Udah. Situ baru mulai jualan. Itu kami mulai jualan 2020 jualan. Selama 2020 udah jualan sampai sekarang. Itu mulai jualan dari 2020 sampai 2024 sekarang. Iya. Dan mulai jadi konten kreator itu di 2000 berapa? 2022 kalau nggak salah. Terus yang 2019 itu yang abang sering nge-record abang-abang ngaji itu kan banyak juga viewersnya kok. Yang mana tuh? Ada yang ngaji. Oh, yang ngaji. Yang ngaji itu udah lama. Iya, itu ada kan nama viewersnya banyak. komunitas kami namanya Rovernity. Rovernity itu apa ya panjangannya? Nggak tahu. Kan Udah lupa. Tentang membaca Al-Quran lah. Jadi pas masa Rovernity ini itu 2018 atau 2019. Pas kami masih SMA tuh. Nah, di situ baru mulai cuman nggak terlalu serius, makanya nggak jalan lagi. Baru aku mulai di 2020 aku konten kreator itu tentang komedi. Tentang komedi. Di situ baru aku mulai konten kreator buat video iseng-iseng sih awalnya. Iseng-iseng. Nah, coba lah ini buat video mungkin ini juga untuk untuk mempromosikan pangsit aku ini. Nggak ada niatan jadi konten kreator sebenarnya. Nggak ada niatan jadi konten kreator, cuman kami ada konsep sendiri cara buat videonya. Nggak gini halo teman-teman, ini ada pangsit, marilah makan. Aku buatnya dibalut dengan komedi ataupun ada
skripnya gitu. Iya. Jadi lebih teratur, lebih enak dilihat oleh orang sama orang kan. Nah, itu Yang nulis skripnya siapa abang? nulis skripnya itu kami sama-sama. Oh. Sama-sama ada tim sendiri kan. Jadi awal-awalnya itu ya aku tulisnya sendiri. Awal-awalnya aku tulis skrip itu sendiri, aku mikir sendiri itu sampai meledak kepala aku. Meledak. Pikir skripnya karena emang susah kali pikir skrip Iya, nih, kita benar, harus cari referensi lagi, buka scroll dapat ide, kembangin Oke. itu baru mulai take. Kalau misalnya udah selesai, kalau emang belum pas itu nggak take video. Abang pernah nggak sih mikir kan abang apa ya videonya itu kan genrenya komedi gitu ya kan. Nah abang pernah nggak mikir kayak ngebantu sesama orang dengan video-video yang abang bikin gitu loh? Ngebantu. Awalnya aku ada rencana juga untuk buat satu video ini tentang membantu orang-orang. Cuman belum kesampaian karena udah kebiasaan sama komedi ini. Mungkin kedepannya kalau misalnya untuk mie pangsit, untuk usaha ini, untuk usaha yang aku bangun ini, itu kedepannya memang ada rencana kami aku buat apa? Berbagi. Oh berbagi. Berbagi tapi untuk ke depan ini, untuk ke depan setelah warung aku ini direnovasi. Mungkin sekitaran seminggu lagi udah renovasi, itu baru aku mulai kegiatan tersebut. Kegiatan berbagi ini. Mungkin setiap hari Jumat ataupun kapan lah berbagi ini. Nggak jelas lah, bukan hari Jumat aja. Iya. Kita pikir nanti kapan. Terus ada juga aku buat kegiatan ngaji, maksudnya berbagi ilmu, benar, Jadi aku undang satu guru atau satu ustadz itu untuk ngajarin kami setiap malam Jumat. Nah, itu emang udah ada di rencana aku sendiri. Itu rencana itu udah aku buat dari 2023 udah setahun yang lalu. Jadi udah setahun yang lalu aku buat rencana ini, cuman nggak terrealisasi ya. Nah jadi bang kan, ya aku mau bilang nih sebenarnya kalau berbagi tuh nggak harus yang muluk-muluk, nggak harus materi ini segala macem. Berbagi tawa juga udah berbagi namanya sebenarnya. Dari ketawa ya. Kenapa nggak pernah bikin challenge misal kayak berbagi tawa dengan 100 orang gitu loh? Belum kepikiran. Bisa jadi untuk bahan konten juga. Contoh kayak stand up comedy gitu. Iya. Itu kan berbagi tawa juga kan. Cuman belum ada kepikiran di situ. Mungkin nanti kedepannya aku mainnya ini tetap di warung aku sendiri. Bisa jadi aku buat nanti ke depan stand up comedy di situ ataupun apalah. Pokoknya berbagi tawa. Ya soalnya gini, muka abang kan ada apa sih kayak blasteran Arab ya kalau nggak salah. Ya kan, blasteran Arab. Itu tuh kayak jarang tahu orang yang dengan mukanya itu hampir mirip-mirip orang Timur Tengah ngelawak. Itu banyak orang juga pikir gitu. Kenapa Ki ambil genre komedi? Kenapa nggak model aja? Dibilang banyak yang bilang gitu. Soalnya kan udah biasa di sini. iya, soalnya kan aku sempet nge-stalking juga IG kedua abang. Karena aku gabut sebenarnya semalam ya. Karena nyari referensi, aku nge-stalking IG kedua abang. Nah, di situ kan abang sempet foto-foto pakai baju hitam itu. Itu 2022. Itu di Cekdun. Pas masih di Cekdun, jualan mie pangsit di Cekdun. Itu ada teman aku, Rizky. Dia memang pengen buat photoshoot kayak itu. Jadi diajak aku tiap malam tuh, setiap tutup warung, yuk mari kita foto. Disitulah aku baru buat akun second aku nih, khusus untuk photoshoot kayak ini, foto model kayak ini. Di situ aku kepikiran, dibilang sama dia, Instagram yang kedua ini, kau buat jadi ini aja Mar, jadi untuk jualan baju gitu. Jadi post dulu foto-foto yang emang bagus-bagus, yang keren-keren gitu ya. Nanti kedepannya kalau emang follower akun ini naik, di situ baru mulai dibangun satu brand baju gitu. Cuman nggak terjalani juga. Molor selalu.
Oh ya, aku mau nanya juga nih. Kayak background abang lah ya. Background abang selain jadi konten kreator sampai segede ini tuh kayak gimana sih Nggak gede, perjalanannya? nggak gede kali juga. Maksudnya nggak gede amat lah ya. Udah lah ya meningkat dari step by step gitu. Gimana? Kayak bisa nggak sih abang ceritain kayak perjalanan abang dari 0 sampai sekarang udah berapa persen dulu abang? Menurut aku ini udah sekitaran 60%. Coba ceritain. 60%. Jadi ceritain dari awal. Nggak usah dari awal, karena aku udah dengar tadi setengah ya ceritanya. Setengah. Berarti pas aku udah mulai jadi konten kreator ini, di situ ada apa ya? Aku punya tim juga, Aku punya tim juga. Jadi tim aku ini ada 1, 2, 3. Dua. Yang tim inti ini 2. Cuman yang tim lain ini itu teman-teman yang lain. Siapa yang mau masuk nih? Teman-teman SMA bukan? Teman-teman SMA bukan? Ada teman SMA, ada juga teman-teman yang emang dari temen sendiri. Gitu. Oh iya. Misalnya contoh kayak aku, si Rizky, sama si Haris. Si Haris tahu kan, yang Ijak. Iya, kenal. Ijak kan tahu kan. Jadi itu emang tim inti kami. Oh iya. Tim inti kayak misalnya si Rizky, ini dia bagian skrip, si Haris ini talent. Jadi enggak cuman tim si Rizky ini enggak cuman dia yang buat skrip, tapi kami sama-sama juga, kami saling membantu. Misalnya dari Rizky ada skrip, ada satu ide besar, nanti kami kembangin sama-sama gitu. Enggak dia sendiri yang mikir, pecah kepala dia nanti. Nah, habis itu kalau dari teman-teman yang lain itu misalnya udah dibuat skrip, itu mungkin ada pemeran tambahan, itu baru kita panggil yang lain gitu. Nanti kedepannya pun kami ada rencana mau buat satu series di YouTube. Series apa itu? YouTube. Mungkin tentang sekolahan mungkin. Mungkin tentang sekolahan, mungkin kami pinjam SMA 1 di ke depan. Aku SMA 1 juga. Ya. Oh ya. Mungkin pinjam SMA 1 nanti ke depannya pas udah beres semua, ada beberapa problem, misalnya sudah selesai semua masalah ini, baru kami mulai di YouTube. Baru kami mulai kayak film pendek ataupun beberapa movie mungkin kami buat. Nggak dibahas. Aku buat seri-seri saja yang pendek-pendek aja dulu. Ke depannya baru. Gitu. Iya, ini aku mau nanya lagi. Kan ini Bang. Jadi kan emang yayasan kita tuh kayak fokusnya ke sosial. Ya kan dari awal emang juga Abang udah tahu kayak nggak cuma sosial, pendidikan juga salah satunya, pendidikan, kesehatan, sama apa ya aku lupa sebenarnya. Nah, jadi kan kita udah berdiri selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ini SCN. SCN udah berdiri selama 3 tahun. Nah, jadi sebenarnya udah ada beberapa orang juga yang kami bantu. Tapi Bang, kan ketika kami ngebantu benef kan kita kayak sistemnya itu open donasi. Kayak ada aplikasi juga. Cuman kalau misalnya kita mau open donasi ke ke media sosial yang lain, itu kadang-kadang orang-orang nggak mau nggak aware gitu loh. Ada yang aware tapi nggak take action. Paham nggak? Nah, menurut Abang nih, gimana sih caranya untuk bikin orang lain, Abang sendiri ya, pandangan Abang, kayak orang bisa take action untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Kayak alhamdulillah sekarang kita berkecukupan lah ya, Pak. Maksudnya kayak enggak yang kayak gimana-gimana, kita cukup untuk semuanya. Cuman ada beberapa saudara kita yang di luar sana itu membutuhkan pertolongan kita. Contoh kayak di Palestina gitu. Yang deket kita aja deh. Yang deket kita aja. Misal kayak ada korban-korban yang mereka udah lansia, terus yang memang kayak mereka membutuhkan uluran tangan kita nih untuk membantu mereka. Tapi banyak orang-orang di samping nggak mau ngebantu mereka. Nah, menurut Abang gimana sih tuh? Kayak orang bisa take action untuk, ayolah kita peduli sesama. Kayak kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Tapi kayak kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku kalau misalnya untuk membantu orang itu aku mau. Kalau misalnya di akun sosial media aku ini mau. Jadi
apapun itu, mau membantu sesama manusia ataupun membantu kepada apa? Eh, Hewan anabul. iya kan, maksudnya Iya. kepada semua, itu semua lah. Nah, itu aku mau apapun itu, misalnya ya ada kucing hilang, itu kan membantu. Saya dicari kucing hilang itu boleh. Kita peduli, yang penting kita peduli. Itu aku mau semuanya. Jadi Mau minum nggak sih Nat? Minumnya? mana kopinya tuh? Sini. Mungkin nggak jalan nih. Makasih sayang ya. Bang, aku tremor. Aku juga. Ntar aku minum loh. Bismillah. Udah fokus. Cantuk. Makan Bang, makan. Oke, bentar. Udah sarapan? Udah. Oke, bagus. Nah, gimana sih cara Abang untuk ngajak orang lain lebih aware sama take action sama sesama? Itulah berarti dengan cara aku mengajak konten kreator yang lain untuk saling membantu satu sama lain berarti. Apa nih? Aku juga Misalnya mau lihat dong, Bang, contoh, jangan kayak atau misalnya aku nge-DM konten kreator yang lain. Mau nggak kita mau nggak, ini ada satu saya bilang ada satu orang yang perlu kita bantu gitu. Satu orang yang perlu kita bantu, mau nggak ini dari kalian nih misalnya, tapi kami nggak ada organisasi dan konten kreator cuman paling di DM orang ini baru mau membantu. Ini kalau misalnya, karena ada beberapa konten kreator yang bukan konten kreator ya, mungkin belum jadi konten kreator, yang mau jadi konten kreator itu mereka mereka mau membantu orang-orang yang emang membutuhkan. Jadi misalnya bukan konten kreator aja yang mau membantu, mungkin dari aku sendiri dan aku mengajak dengan membuat story ataupun membuat konten. Itulah dari kalian para kayak mana bilang? Ayolah kalian para teman-temanku ayo teman-teman, ayo kita bantu nih, ada satu orang yang perlu kita bantu. Dari story aku misalnya ataupun dari buat konten, cuman aku lebih terbuka di story. Kalau di konten tuh emang aku terikat ya sama komedi. Kalau misalnya di story apapun itu mau aku buat. Kalau Abang ngelihat kakek Sulaiman ini, apa yang terbesit di pikiran Abang? Kakek Sulaiman ini penyakit apa nih? Nggak tahu, tapi itu kayak ada apa sih? Beruntusan. Bukan cacar juga ini. Kemarin sempat lewat juga ini, cuman gimana pendapat Abang ketika Abang melihat ini? Sempat lewat tapi langsung di skip. Enggak, aku nonton sampai habis, serius. Aku nonton sampai habis. Kan? Enggak. Udah lihat nih. Apa sih pandangan Abang tentang kakek Sulaiman? Berarti kakek ini dia memerlukan, itu penyakitnya nggak tahu kita apa penyakitnya. Sebenarnya di deskripsi kan kita pernah di-post kan sama SCN. Ada. Di deskripsinya udah ditulis bla 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 segala macam. Cuman aku nggak baca ke situ. Aku cuma lihat videonya aja. Itu dia. Makanya. Jadi kasihan gitu kan. Berarti dia perlu bantuan, berarti memang perlu bantuan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Emang bisa Abang kayak ngeliat konten kayak gitu terus Abang post di story Abang gitu. Pernah nggak? Aku jarang. Jarang. Berdosa banget. Nah, jadi tuh kayak menurut Abang nih, gimana sih kedepannya hal yang Abang harus lakuin? Kedepannya mungkin aku bisa jangan janji kayak caleg ya Bang, ya lagi musim loh. Kalau untuk di konten aku mungkin untuk di konten bisa jadi kedepannya aku pengen juga membuat
bantuan untuk orang lain gitu kan. Iya. Peduli Iya. untuk kita sesama itu ke depannya Iya. insya Allah ke depannya Iya, insya Allah. ini insya Allahnya yang Kalau insya benar. Allah udah 100% yakin. Ya yakin betul. Berarti ya gitu berarti. Makanlah Nah, bang, nanti nggak aja. apa-apa. Ini tuh dibeli buat abang, tahu gak sih? Bentar lagi ya. Sakit nggak tangannya? Enggak, Sakit nggak? sialan ya. Boleh, sakit. Terus Jadi bang, sebenarnya kayak kita ngebangun apa sih, membangun nilai kemanusiaan itu tuh sulit ya kan. Buat diri kita betul. sendiri aja kadang-kadang susah. Kita ngelihat konten-kontennya kayak gitu aja langsung di skip. Iya ya. Tapi kayak aku tuh kayak berharap banget kan sama seluruh masyarakat dari Indonesia, mereka mau lebih aware dengan orang-orang yang memang membutuhkan kayak gitu. Kayak kalau memang harta kita itu titipan sama Tuhan gitu ya kan. Ya Tuhan bisa ngambil kapan aja. Oh emang kalau misalnya kita nggak bisa membantu secara ekonomi, itu kenapa nggak setidaknya kita membantu secara moral? Mereka butuh rangkulan kita. Oh ya, SCN juga ngebuka donasi sih sebenarnya. Entar lagi linknya bakalan ada di deskripsi. Di mana deskripsi? Deskripsi di bawah. Oke, siap. Ada deskripsi. Mungkin abang mau donasi boleh minimal 10.000 rupiah. Boleh nanti kasih. 10.000 apa sih gitu ya kan? Ada 10.000. 10.000 sih. 10.000 apa sih Mana gitu ya insya kan? Allah lah. Kayak harga pangsit berapa bang? Pangsit 10.000. 10.000 kan? Harga satu pangsit. Pangsit. Pangsit apa sih sebenarnya itu namanya tempat warung? Warung 21. 21. 21. Itu Filosofinya apa? karena pas kami bangun buka usaha 21 ini pangsit ini itu di tahun 2021. Umur kami di 21 juga. Pas di kelahiran 2000. Harga sekali parkir. Iya, benar. Sebelum kita tutup, abang mau ngomong apa nih? Ya mungkin dari aku sendiri terima kasih udah mengundang aku kemari. Makasih juga udah dateng ya bang ya, walaupun kayak pas Udah agak telat sedikit ya. Iya. Sorry. Aku juga minta maaf udah ngomel-ngomel. Karena semalam pun aku begadang. Ngapain karena tuh? mikirin ide konten karena ada beberapa project ke depannya. Mungkin ada beberapa project untuk endorsement kan. Jadi kami semalam itu ya begadang sampai jam setengah tiga berarti semalam itu mikirin ide. Karena sebelum memikirkan ide mereka bercanda terus sering bercanda dah. Oh iya. Pas udah serius baru muka-muka kalian tuh muka-muka lawak semua. lagi duduklah pikir ide nih kayak mana nih konsepnya. Tuh project ke depan tuh ada empat bilang kayak mana nih kita pikir sekarang apa enggak. Iya. Oke, kita pikir sekarang. Baru sebentar pikir udah bercanda lagi. Nah itu berlanjut bercandanya terus sampai jam setengah satu baru mulai. Baru mulai mikir idenya. Oh ya serius nih. Mikir sampai jam setengah tiga. Itu pun 2 konten cuma dapat. Aku tunggu banget Projectnya konten 4. abang. Walaupun aku nggak pernah nge-like, aku selalu nonton. Gak pernah nge-like. Tidak nge-like lah. Setidaknya viewersnya naik. Alhamdulillah. Makasih. Itu satu bentuk kepedulian juga kan. Iya benar kan, peduli terhadap sesama. Makasih. Sama. Makan ya. Makan lah. Dari tadi dulu suruh makan. Ya udah tolong ya. Makasih udah datang, makasih udah mau meluangkan waktu dan memberikan perhatian lebih kepada kami. Sama. See you teman-teman. Kita ketemu lagi dengan kisah-kisah inspiratif yang lainnya. See you dulu bang. Dadah. Makasih. Makasih ya udah nonton.